من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masih di halaman 11 bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, adapun yang harus bagi sekalian rusul, bacanya rusul, maka adalah itu satu perkara jua. Jadi sifat yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4, dan yang jaiz atau yang harus satu. Apa itu? Yaitu al-a'radul basyariyah. Al-a'radul basyariyah. Apa itu i'radul basyariyah? Artinya perangai tubuh manusia. Karena rasul-rasul itu manusia, ya kan? Maka sifat kemanusiaannya itu juga ada. Karena manusia, khususnya secara fisik. Seumpamanya makan, minum, ya kan? Nah, itu. Jadi rasul-rasul bisa makan juga, bisa minum juga, tidur, dan jaga. Dan mustahil pada mereka itu a'radul basyariyahnya itu yang menjadikan kekurangan seperti sakit gila atau sakit besar juga adanya. Jadi bahasa kita, bahasa nyamannya, rasul-rasul itu memiliki karakter sebagaimana manusia. Di dalam Quran itu ana basyarun mithlukum, aku ini basyar manusia mithlukum seperti kamu juga. Bisa garing juga, kan gitu. Bisa luka juga, bisa sedih juga, bisa gembira juga. Nah, sama. Tetapi catatannya di sini, semua a'rad yang basyariyah itu, sifat kemanusiaan tadi, walaupun itu seperti ada di diri Rasul, cuma kadang mengurangi derajat kenabian dan kerasulan mereka. Sifat kemanusiaan yang ada pada Rasul itu kadang mengurangi martabat mereka sebagai utusan Allah. Beda dengan kita. Rasul makan, kita makan, Rasul makan. Kan begitu, sama aja nih. Cuma catatan, makannya Rasul tidak mengurangi martabat mereka, dan tidak akan pernah sekali-kali mengurangi martabat mereka yang memang tinggi itu. Sementara makan kita bisa merendahkan derajat kemanusiaan kita, bisa meninggikan derajat kemanusiaan kita.
Kapan? Bila makan ada ingat. Makan, Nabi makan, kita makan, cuma makan kita ada ingat kadang-kadang. Ampun orang makan dua. Itu ngarannya mengurangi, menurunkan derajat kita. Ada Rasul kada makin makan makin tinggi derajat. Jadi sifat kemanusiaan mereka itu bahkan menambah ketinggian daripada derajat mereka. Makanya makan mereka jadi pahala. Makan mereka menjadi kebaikan. Makan mereka makin menguatkan mereka untuk taat dan ibadah kepada Allah. Sementara makan kita bisa koler di badan. Waktu ada makan aja imbah makan atau karena makannya takarannya lebih daripada. Iya seperti itu, paham seorang aja. Garing, Nabi garing ada, garing, sesmaan sakit kepala sama aja. Cuma garing mereka itu menambah ketinggian derajat mereka itu. Garing kita beda. Berpakaian, karena manusia sih berpakaian, tapi berpakaian mereka makin menambah kemuliaan mereka. Nah ini karena makanya kita orang seperti Nabi biasa ini bila hendak baik, nah ikuti Rasul. Baik dalam hal perangai kemanusiaan mereka sehari-hari maupun dalam hal lain-lainnya. Makanya Rasul-Rasul itu menjadi contoh. Makan minum ini kan hukumnya mubah kalau makan kada kayak itu. Nah, cuma bila anda berpahala hati-hati makannya Rasul. Bila anda pahala punya kada ya silakan dia makan sekanda kayak apa. Begitu kan. Rasul dia biasanya kalau makan memakai 3 jari. Menjumpul makanan loh pakai 3. Jadi kalau kita menjumpul juga cuma kaca. Nah, ini bedanya. Menyuap Rasul tuh suapannya halus. Ada kita kan tapal. Nah, jadi kaca tapal. Itu Rasul bila hendak makan dia berwudu. Ada kita ada baju. Boleh lihat palo. Ya. Itu apalagi acan lah. Nah, hari nasinya ngepul tuh panggang kau ada kisah lagi sudah. Ingat lagi. Ada sunnah-sunnahnya lagi tuh. Habis kucing aja kecewa. Nggak bisa jadi kucing kecewa. Habis manis. Tulangnya habis juga. Resto. Dalam hati kucing ini banding-bandingnya ada ya. Tulangnya sekalinya habis. Resto maksudnya. Rangka benar. Sakit hati kucing. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ngaran rasul-rasul itu lain malaikat, lain jin, lain apa ya sama ya. Cuma itu tadi catatannya tadi ya. Rasul sedih juga. Pernah Nabi kan sedih karena meninggal anak Presiden Nabi Ibrahim. Ya, sampai tangis juga. Bahkan sahabat dia nangis juga kah? Tangisku ya Rasulullah, tangis bukan kadar itu alawan takdir Allah. Tangis kasih sayang. Barang siapa kada kasih sayang, kada disayangi juga. Kan gitu. Nah gitu. Jadi wajar aja nangis tuh, cuma nangisnya jangan apa gitu. Nah mustahil apa? Mustahil sebaliknya tuh berarti Rasul kada berperang dengan sebagai manusia ya. Maka disinggaringan misalnya kayak Firaun.
Wah, Firaun tuh udah bisa garing semua. Ada bisa garing, kan kapal aja ada, siap terus langsung mati. Tinggalannya, ini cuma matinya tinggal dua, kalau mati sakit atau ada. Itu dah, hebat dah Firaun. Jadi bila anak ada bergaringan, nah itu tadi salah. Nah itu ada bergaring. Mau manusia aja mau aja garing, cuma masalahnya banget loh katanya, ya lah, banget atau ada. Kemudian dalam waktu sakit ini pulang penyikapannya. Ya penyikapannya itu ya sikap hati, sikap batin ketika kita mengalami sakit, ketika kita dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan lapar, ketika dalam keadaan berduit, dalam keadaan singkip dan sebagainya. Itu ada tuh. Dan perlu diketahui semua itu pasti dijalani kita sebagai manusia. Si A, si B, si C, nang sugih karena semua mengalami nang garing, nang sigar, nang sugih karena apa sama aja. Itu tuh sama. Nah cuma membedakannya itu adalah bagaimana sikap batin kita ini. Nah, ketika menghadapi, ketika ujian-ujian itu datang, ketika bala-bala itu datang, ya kan? Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menciptakan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum sebagai bala bagi kamu. Maksud bala itu alat tes lah. Alat tes supaya diketahui mana yang lulus, mana yang kadarnya gitu. Artinya bahasa sekolah itu setiap hari tes, dapat ilmu dites, setiap hari kita ini mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru. Apakah pengalaman baru kita setiap hari itu yang kita lewati itu jadi ilmu atau ada? Maka itu setiap datang dapat ilmu, setiap dapat hikmah, setiap dapat pengertian, setiap dapat pengalaman selalu diakhiri dengan tes. Makin orang itu banyak ilmunya, makin banyak tesnya. Ilmu tentang sabar, belajar sudah sabar, beri Tuhan bala. Ilmu tentang syukur, beri Tuhan nikmat. Ya kan? Ilmu tentang ridha, beri Tuhan apa namanya kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Selalu seperti itu. Dapat ilmu tauhid, didatangkan Tuhan setan, didatangkan Tuhan iblis, maharuh. Seperti itu. Terus seperti itu. Pokoknya ini dunia adalah darul bala. Darul bala. Baik itu negerinya tes. Punya lulus kita masuk surga. Nya kada lulus masuk neraka. Setengah lulus, setengah kada lulus neraka dulu. Nang mana berapa soal nang ada terjawab? Nah itu dulu. 10 soal. 7 aja nang kada 3 aja dapat, 7 ada. Nah 7 ini harus diher dulu. Mahernya di mana? Di neraka. Situ. Direkos. Nah, itu. Berikut ini di bawah ini ada tersebut rukun iman lah. 6 perkara. Bermula artinya iman, arti iman dengan apa? Tasdik, yakni membenarkan. Itu secara lughat ya. Arti iman itu tasdik, membenarkan. Siapa yang membenarkan? Hati yang membenarkan. Dan artinya Islam menjunjung akan segala perintah Allah jua adanya. Bermula rukun iman yang pertama percaya kepada Allah Ta'ala bahwa Ia Tuhan yang maujud bihaqqin. Kan rukun iman enam tah nang sebelah kanan. Kemudian nang sebelah kiri rukun iman. Nang kemana nang kedua nang mana?
Itu yang pertama. Yang kedua namanya nah, paling kanan lah. Rukun iman yang kedua, kalau percaya kepada Allah tadi, percaya kepada Allah tadi, itu cara mendalaminya di sifat 20 sudah telah. Kemudian rukun iman yang kedua, percaya pada segala malaikat, bahwa mereka hamba Allah yang mulia, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga bencong. Lain ini lain laki bencong lah, guru lain juga. Kayak apa tuh lain laki lain ini? Aku betapun abatu tuh laki kan ini bencong batu. Nabi malah artinya ada dia makhluknya. Bukan laki-laki, bukan perempuan, malaikat tadi, dan sangat membuat taat kepada Allah dan tiada membuat maksiat. Maka wajib iman dengan tafsir daripada mereka itu, yaitu yang tersebut di bawah ini. Mananya ngaran-ngaran malaikat wajib nih tahu nang 10 nih nah. Nah mana orangnya Jibril, malaikat ini banyak pak, cuman wajib diketahui 10 aja. Jibril, batu siapa lagi toh? Mikail, Israfil, Israel, Rakib, Atid, Munkar, Nakir, ya Allah, Malik, Ridwan. Nah itu tahu aja sudah biasa. Nah itu nang wajib diketahui. Nang 10 tuh tugas-tugasnya Jibril nang apa? Nah Jibril ini kan menghafalai segala malaikat, termasuk apa namanya menyampaikan risalah wahyu. Ya. Kemudian Mikail, apa tuh biasanya? Pak. Israfil, tapi lah Israfil tuh kalau Mikail nih pak membagi rezeki gak bisanya kan. Kemudian Israfil tapi tugasnya tuh menjaga sangkakala. Tiup. Kemudian Israel, nah ini nih sibuk banget sih di mana zaman nenek. Ya Allah, cabut situ, cabut sini. Jangan mobil nih. Kayak apa dia? Imba-imba. Wah, ini buat canggih buatnya nih. Pada kawan PLN yang canggih. Anak memati sekota. Tidak. Kali-kalinya nggak berpikir buatnya ini. Nggak ada bertamu, ada tahu. Kalau Rakib Atid kan Rakib ini tukang catat yang baik-baik. Atid kayak itu juga menjaga. Munkar tukang takuni di kuburan. Nakir tukang jatuh dapat mama menjauh siap saja tuh ada tempat tolong itu siksanya. Nah, Malik, nah ini yang tukang urusin neraka, kepala neraka di situ ini. Kemudian Ridwan, kepala surga. Nah itu. Kemudian rukun iman yang ketiga, percaya pada segala kitab-kitab yang turun dari langit. Artinya dari Allah adalah itu dengan tafsir 4 kitab. Nah, tafsir 4 tersebut satu-satunya di bawah ini dengan nama nabinya. Adapun yang yaitu dengan ijmali saja dan aturan suhuf inilah yang mu'tamad. Jadi ada 4 kitab ya
Kemudian nama lainnya suhuf. Jumlahnya 104. 4 kitab, suhufnya 100. Nah, Taurat ini bagi Nabi Musa. Taurat bagi Nabi Musa alaihi salam. Bahasanya bahasa Ibrani. Kemudian Zabur ini bagi Nabiullah Dawud alaihi salam, anu bahasanya bahasa Kipti. Kalau Injil itu Nabiullah Isa, bahasanya bahasa Suryani. Kalau Quran itu Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Nah, kemudian suhuf 60 suhuf ini bagi Nabi Sis alaihi salam. 60 suhuf. Nabi Sis itu anaknya Nabi Adam. Nah, kemudian 30 suhuf itu bagi Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan 10 suhuf itu bagi Nabi Musa sebelum Taurat. Jadi Nabi Musa itu ada mendapat 10 lembaran dulu sebelum dapat kitab Taurat. Nah, ya jumlahnya berapa? 104 kalah. Nah, itu. Lanjutkan. Rukun iman yang keempat, percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan tafsir yaitu 25. Nah, jadi nang tafsir nang wajib kita tahu juga salawi, karena nabi-nabi ini banyak orangnya, ada menggunakan 124.000. Dari 124.000 itu ada yang jadi rasul berjumlah 313. Nah, dari 313 yang jadi rasul itu yang wajib kita tahu cuma salawi atau 25. Dari 25 itu nang bagalar ulul azmi itu berlima. Ialah kelima. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa, lawan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di antara kelima ini Nabi Muhammad tanpa jagonya kan kita paratnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. 25 yang di bawah ini yaitu tersebut di dalam Quran. Adapun lain-lainnya maka kata setengah ulama yaitu sebilangan huruf Muhammad dengan jumlatul kubra. Jumlatul kubra itu hisab jumli 124.000. Siapa-siapa orangnya? Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, ya, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Nah, itu ya. Kemudian rukun iman yang terakhir, kelima, percaya pada hari kiamat dengan segala hal ehwalnya seumpama mahsyar. Kita mau kumpulan syirat, mizan itu timbang bahan, dan syafaat, dan kursi, dan surga, dan neraka adanya, itu wajib kita percaya. Dan yang terakhir rukun iman yang keenam, percaya pada takdir Allah di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu. Sudah jumlahnya 20. Jumlahnya anak. Nah, ini bisa sudah. Nah, jadi ini
Ini yang wajib kita ketahui ya. Nah, rasanya ini sudah paham aja kita ini kan sekedar informasi aja. Ini lain-lain cuma yang penting benar untuk kita ketahui adalah tentang iman kepada Allah ya, dan iman kepada Rasul itu. Nah, itu yang penting benar yang harus kita kaji bujur-bujur, terutama tentang mengenal Allah dan mengenal para Rasul itu. Syahdan lagi bermula wajib. Nah, wajib juga nih atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengetahui akan hal-ehwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dikhususkan oleh ulama akan kewajibannya itu dengan ikhtisar, yakni dengan pendek perkataan. Inilah iya. Bermula wajib tiap-tiap mukallaf beriktikad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperanakan di negeri Mekah al-Musyarrafah yang mulia dengan beberapa petunjukan daripada Allah Ta'ala. Wajib tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah. Ta'ala akan kemuliaan Nabi Muhammad SAW di waktu diperanakan oleh ibunya dan terlalu elok putih rupanya dan terlalu baik peramaiannya dan tingkah lakunya dan terlalu banyak ibadatnya, maka di masa lewat umurnya 40 tahun maka dikurniakan oleh Allah akan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam satu malam dari Makkah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke 7 lapis langit bersama-sama Jibril alaihissalam karena menerima akan segala perintah Tuhan azza wa jalla kepada sekalian manusia dan sekalian jin. Sebagai lagi di masa umurnya 50 tahun maka berpindah Rasulullah SAW ke negeri Madinatul Munawwarah, yaitu negeri yang mulia yang kedua. Syahdan, maka di masa umurnya 63 tahun maka wafatlah Rasulullah SAW di negeri Madinah, maka disitulah dikuburkannya. Sebagai lagi wajib diketahui akan nama ayahanda beliau, ya, ayah bunda Rasulullah, wajib juga kita tahu tuh. Dan demikian pula dengan kata setengah daripada ulama bahwasanya wajib mengetahui akan nama-nama anak baninya, anak bininya, dan inilah tersebut di bawah ini bilangan sekalian mereka dengan tambahan lagi nama-nama 4 sahabat dan cucunya Rasulullah SAW dan mas susuknya radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat di bawah ini. Nah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah itu Abbas Sidin dua ke atas lah, terbalik tuh. Abdullah itu anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib itu anak Hashim, Hashim itu anak Abdul Manaf, Mama Sidin Aminah binti Wahab. Itu tuh. Imbah itu pulang kita lihati ke sebelah kanan. Nah, putar sedikit. Nah, di bawah ini ada 3 saudara ayahanda Rasulullah, 2 laki-laki, 1 perempuan, dan 4 sahabat radhiyallahu anhu. Ada Hamzah, ada Abbas, ada Sofiyah. Nah, ini aja Islamnya. Kalau Abu Lahab dia juga cuma kada Islam itu, Abu Lahab dia juga. Nah, sahabat Nabi ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini nama gana-gananya. Sekarang kita lihat, kita ulas ke sebelah kiri. Ini ngaran. Nah, di bawah ini segala istri Rasulullah SAW di waktu ia meninggal dunia radhiyallahu anhu. Nah, sesudah meninggal Rasulullah ini meninggalkan berapa istri sedih itu? 4 tambah 5 9. Masuk kan Khadijah sudah berdahulu pada Nabi, ya kan? Nabi ini Sidin
yaitu nang pas Sidin meninggal masih hidup, yaitu Siti Aisyah. Nah Aisyah ini anaknya siapa? Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada Hafsah, ada Sauda, ada Sofia, ada Maimunah, ada Romlah, ada Hindur, ada Zainab, ada Juwairiyah. Nah, Abu Bakar kumpul binti Sidin, Juwairiyah itu meninggal orang Sidin. Nah, Juwairiyah. Kalau Nabi ini ada jori si gundik, semacam bibinian yang dihadiahkan Raja Mesir. Naratnya adalah Maria, Mariatul Qibtiyah. Nah itu ada anak Sidin dari Mariatul Qibtiyah itu. Kalau sana ini Ibrahim. Nah jadi berapa tuh jumlahnya? 11 berarti lah. Lawan Khadijah 11 berarti itu. Wah, handakah? Nah, nang menyusui Nabi sebelah sini teh ada yang menyusui, ada berdua telah. Keduanya di bawah ini masusu Rasulullah SAW. Nang pertama ngaran Sidin, nang sebelah kiri Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah ini nang tukang susui Nabi sebelum Halimatus Sa'diyah. Ini berdua tuh nyusuin Nabi. Nah, sekarang yang paling bawah ini sekalian anak Rasulullah, 3 laki-laki 4 perempuan. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah ini bagalar Thayyib dan bagalar Tahir, ditinggal sini. Nah, yang ketiga Ibrahim. Nah, Ibrahim ini anak Rasulullah dengan gundiknya, ya kan? Kemudian jadi Qasim, Abdullah, ini bibiniannya Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ini anak daripada Rasulullah dengan Khadijah. Jadi enam enggak? 2 laki-laki 4 bibinian. Umpanya adalah Khadijah. Sedangkan Ibrahim umpanya adalah Mariatul Qibtiyah. Ini itu Tuhan. Nah, Fatimah lawan Sayyidina Ali kawin, lalu melahirkan 2 orang cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah itu anak Sayyidina Ali banyak, misalnya Muhammad Al-Hanafiyah, itu kan. Waktu itu sudah Fatimah wafat, nah, kawinlah Sayyidina Ali dengan beberapa orang perempuan, lalu Sayyidina menghasilkan beberapa keturunan di sana. Nah, lewat Sayyidina Hasan dan Husain inilah hubungan para habaib kita sekarang ini. Nah, itulah di antaranya ya. Nah, ini kisah daripada Rasulullah SAW. Nah, sampai sini aja kita dulu lah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, pengetahuan menambah-nambah lah. Nah, ini wajib pengetahuan nih. Nabi ini Nabi, anak Nabi ini wajib juga tahu kita. Siapa tahu bisa anak kalau mengarani Jaina Ruqayyah kita. Nah yang bisa kita insyaallah ya langsung bahas pengarangnya lebih dibahas langsung ke haulan saya sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma lana dhunubana wa la ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.